Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Arianto dari kelas pariwisata 2 dengan NIM 42221065. Di sini saya akan membahas tentang cakupan wisata minat khusus. Dalam mata kuliah pariwisata minat khusus, kita belajar mengenai cakupan pariwisata yang menawarkan pengalaman pariwisata secara spesifik dan memberikan pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang pariwisata. Wisata minat khusus merupakan wisata khusus yang melibatkan kelompok atau individu yang ingin mengembangkan minat tertentu dengan mengunjungi situs dan tempat-tempat yang berhubungan dengan subjek tertentu. Biasanya wisata minat khusus berhubungan dengan daya tarik tertentu. Daya tarik wisata minat khusus merupakan suatu hal yang menjadi daya tarik sesuai dengan minat dan wisata dari wisatawannya sendiri, seperti berburu, mendaki gunung, menyusuri gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat ziarah, geoturism, dan lain-lain. Kemajuan pariwisata minat khusus sesungguhnya pun searah dengan kemajuan lifestyle manusia. Maka, ambil beberapa istilah anyar seperti kuliner tourism, halal tourism, dan dark tourism. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ren Arianto dengan NIM 42221065 dari kelas pariwisata 2. Nah, sekarang saya sedang berada di alun-alun Surabaya. Di sini saya akan ngepoin dan menganalisis kenapa sih, alasannya apa wisatawan yang ada di sini mau datang ke sini. Jadi, klik terus. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sedang bersama dengan salah satu wisatawan yang ada di alun-alun Surabaya. Mungkin bisa perkenalan dulu, Mbak. Perkenalkan, nama saya Mirta, asal dari Madura, UTM. Oke, mungkin pertanyaannya nih, Mbak. Kenapa sih Mbaknya datang ke sini? Motivasinya apa? Sebenarnya kesini cuman mau observasi, terus kalian lihat-lihat, mampir-mampir, jalan-jalan gitu. Oh gitu. Kalau Mbaknya dari prodi mana? Dari Prodi Hukum, Wah, dari hukum teman-teman ya. Oke, terima kasih ya Mbak ya atas sama-sama. wawancaranya ya. Oke teman-teman, jadi kali ini saya sedang bersama wisatawan yang lainnya. Sebelumnya perkenalkan Mbak, saya Rian Arianto dari Destinasi Pariwisata Universitas Erlangga. Oh ya, kalau boleh tahu Mbaknya kesini alasannya apa dan motivasinya apa? Saya kesini itu karena tadi habis dari Museum Pendidikan, observasi juga, foto-foto, video-video gitu. Terus teman saya kayak mau ke museum lagi. Ya udah, akhirnya ada yang rekomendasi ke sini karena kan juga lihat pameran di bawah itu kan bagus-bagus. Ya, oh Udah iya itu aja. sebelumnya boleh perkenalan Mbak? Boleh, Iya. aku Cece dari Universitas Negeri Surabaya di Lidah Wetan, Oke, Prodi? Manajemen Pendidikan. Wah. Oke teman-teman, jadi itu ya alasan Mbaknya datang ke alun-alun Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ren Haryanto dari kelas pariwisata 2 dengan NIM 4222211065. Di sini saya akan membahas tentang konsep pariwisata minat khusus. Pada biasanya, turis minat khusus punya motivasi serta keingintahuan yang tinggi kepada sebuah hal untuk didalami yang akan mendatangkan pengalaman baru dalam berwisata. Tujuan untuk kegiatan wisata minat khusus mempunyai lingkup teritori yang luas dengan sedikit orang yang berhubungan di dalamnya. Liburan dengan genre wisata minat khusus ialah sebuah jalan keluar untuk melupakan sebuah kekhawatiran dan ketakutan yang mendatangkan rasa bahagia dan senang. Wisata minat khusus sebagai salah satunya wisata yang bisa memberi rasa nyaman dan aman baik pada objek tujuan atau dalam kegiatan wisatanya pada periode new normal. Ini karena hubungan dalam wisata minat khusus memiliki sifat privasi, yakni tidak mengikut sertakan beberapa orang baik pada objek tujuan wisata atau di saat aktivitas wisata. Kemudian menurut Van der Lee dalam Sudana tahun 2013 yang bisa digunakan jadi petunjuk dalam menentukan satu wujud wisata minat khusus ialah pertama, learning, yaitu pariwisata yang fundamental pada bagian belajar. Kedua, ada rewarding, yang artinya pariwisata yang memasukkan bagian pemberian penghargaan.
Kemudian yang ketiga ada enriching, yaitu pariwisata yang memasukkan kesempatan berlangsungnya pengkayaan pengetahuan di antara pelancong dengan orang. Kemudian yang terakhir ada adventuring, pariwisata yang didesain dan dibuntul, maka dari itu terjadi wisata perjalanan. Berdasarkan konsep paparan wisata minat khusus di atas, maka pengertian wisata minat khusus adalah suatu ketertarikan seseorang yang berkaitan dengan hobi, di mana wisatawan yang akan datang ke tempat wisata yang memiliki atribut fisik yang unik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ran Arianto dari kelas pariwisata 2 dengan NIM 4221065. Di sini saya akan membahas tentang faktor pendorong pariwisata minat khusus. Wisata minat khusus telah menjadi sebuah tren pariwisata saat ini, di mana wisatawan minat khusus ini dilakukan untuk menghindari pariwisata massal. Dengan kata lain, wisata minat khusus adalah salah satu alternatif pariwisata. Wisata minat khusus yang menjadi fenomena baru di dunia pariwisata menjadi salah satu tuntutan bagi para penyedia jasa wisata. Motivasi wisatawan dalam mencari sesuatu yang baru dan mempunyai pengalaman berwisata yang berkualitas menyebabkan meningkatnya permintaan bagi wisatawan minat khusus. Kemudian faktor penghambat, adanya keterbatasan aksesibilitas, kurangnya fasilitas dan layanan pendukung, kurangnya promosi dan pemasaran, ketidakstabilan cuaca atau iklim di suatu destinasi, perubahan tren, dan kurangnya sumber daya manusia untuk pengelolaan destinasi wisata khusus itu sendiri. Kemudian manfaat pariwisata minat khusus, dengan adanya konsep wisata minat khusus, manfaat dari adanya wisata minat khusus selain untuk menggerak sektor ekonomi yang dianggap cukup perspektif adalah diversifikasi pariwisata, yaitu wisata minat khusus membantu dalam diversifikasi industri pariwisata sesuatu daerah. Hal ini memungkinkan destinasi wisata untuk menarik segmentasi pasar yang berbeda-beda sehingga mengurangi ketergantungan pada satu jenis pariwisata saja. Yang pertama ada pengembangan ekonomi lokal. Wisata minat khusus dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi komunitas lokal. Hal ini terutama berlaku ketika wisatawan menghabiskan uang mereka untuk akomodasi, makanan, belanja, dan layanan lokal lainnya. Kemudian yang kedua ada pelestarian lingkungan dan budaya. Banyak jenis wisata minat khusus menekankan pada pelestarian lingkungan dan budaya melalui partisipasi dalam aktivitas seperti ekowisata. Wisatawan dapat membantu memelihara keanekaragaman hayati dan warisan budaya lokal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Arianto dari kelas pariwisata 2 dengan NIM 422221065. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan wisata minat khusus. Pengembangan wisata minat khusus seperti wisata budaya, alam, kuliner, dan lain-lain memerlukan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah pengembangan wisata minat khusus. Yang pertama ada identifikasi potensi. Identifikasi potensi wisata minat khusus yang dimiliki suatu daerah seperti kekayaan budaya, keindahan alam, atau keunikan kuliner. Kemudian yang kedua ada penelitian pasar. Lakukan penelitian pasar untuk memahami permintaan dan preferensi wisatawan terhadap jenis wisata yang ditawarkan. Yang ketiga ada pengembangan produk. Kembangkan produk wisata yang sesuai dengan potensi dan permintaan pasar, termasuk pengembangan atraksi, fasilitas, dan layanan yang berkualitas. Kemudian yang keempat ada promosi dan pemasaran. Lakukan promosi dan pemasaran secara efektif untuk menjangkau target pasar potensial, baik melalui media konvensional maupun online. Selanjutnya yang kelima ada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Memberikan pelatihan kepada pelaku wisata, termasuk pemandu wisata, pengelola atraksi, dan pedagang lokal untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan.
Kemudian yang keenam adalah kerjasama lintas sektor. Bangun kerjasama lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan wisata minat secara holistik dan berkelanjutan. Kemudian yang ketujuh ada pelestarian lingkungan dan budaya. Selalu prioritaskan pelestarian lingkungan dan budaya dalam pengembangan wisata agar potensi wisata dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Selanjutnya yang terakhir atau kedelapan adalah evaluasi dan perbaikan. Lakukan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja wisata minat yang dikembangkan dan lakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan pengalaman wisatawan dan memperbaiki kekurangan yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rana Rianto dengan NIM 42221005 dari kelas pariwisata 2. Di sini saya sedang berada di alun-alun Surabaya. Jadi, alun-alun Surabaya adalah sebuah landmark populer yang terletak di pusat kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Alun-alun ini merupakan sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan bersejarah dan merupakan salah satu tempat ramai dikunjungi oleh warga lokal maupun wisatawan. Sejarah alun-alun Surabaya berawal pada masa Belanda pada abad ke-20. Pada masa itu alun-alun digunakan sebagai tempat untuk upacara militer dan pemerintahan. Namun, seiring berjalannya waktu, alun-alun ini berkembang menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat Surabaya. Alun-alun Surabaya juga dikenal dengan keberadaan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam makanan dan produk lokal. Hal ini menjadikan alun-alun sebagai tempat yang ramah dikunjungi oleh wisatawan yang ingin merasakan kehidupan kota Surabaya secara langsung. Secara keseluruhan, alun-alun Surabaya merupakan tempat yang paling dalam sejarah dan kehidupan sosial masyarakat Surabaya, serta menjadi salah satu destinasi yang menarik bagi para pengunjung. Terima kasih.